Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Dewi Permatasari, serta kedua rekan saya, Fitria Ulfi dan Umi Kalsum Syamrah, akan mempresentasikan materi pada pertemuan minggu ini mengenai konsep mata uang asing. Nah, yang pertama itu adalah definisi. Mata uang asing itu menurut Choi, Frost, dan Mick pada tahun 1999 adalah a currency other than the entity reporting currency. Berarti mata uang asing adalah mata uang selain yang dipakai dalam melaporkan laporan keuangan suatu badan usaha. Jika badan usaha tersebut ada di Indonesia, maka mata uang pelaporan yang dipakai itu adalah rupiah. Nah, mata uang selain rupiah merupakan uang asing. Nah, transaksi mata uang asing atau foreign currency transaction adalah transaksi yang dinasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi-transaksi yang timbul ketika suatu entitas pertama membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam satu mata uang asing. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana dengan utang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Dan yang ketiga adalah memperoleh atau melepas aset untuk mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didominasikan dalam mata uang asing. Nah, selanjutnya itu ada istilah umum dalam transaksi mata uang asing. Nah, istilah yang pertama itu adalah mata uang pelaporan. Merupakan mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan entitas pelaporan. Nah, istilah kedua itu adalah mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah adalah mata uang rupiah. Yang ketiga adalah nilai wajar, merupakan jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau menyelesaikan kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar atau arm's length transaction. Nah, yang keempat itu adalah pos-pos moneter, adalah dalam pos-pos neraca pemerintah terdapat aset atau kewajiban yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Pos-pos ini sering disebut sebagai pos moneter atau monetary items. Nah, yang terakhir itu adalah selisih kurs, adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lainnya pada nilai tukar yang berbeda. Selanjutnya itu adalah valuta asing. Valuta asing yang biasa disingkat falas atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai forex, singkatan dari foreign exchange, yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda atau mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Pasar valuta asing ini biasa disebut dengan foreign exchange market. Adalah kerangka organisasi yang di dalamnya terdapat perseorangan, perusahaan-perusahaan, dan bank yang membeli dan juga menjual falas atau devisa. Pasar valuta asing ini menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan juga menerapkan manajemen mata uang asing. PSAK 10 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Maret 2010. PSAK 10 ini merupakan revisi dari PSAK 10 tentang transaksi mata uang asing yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September tahun 1994. Kemudian, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atau PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing pada tanggal 27 Agustus 2014. Nah, tujuan dari pernyataan ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam usaha valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Pernyataan ini diterapkan
pada yang pertama adalah akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK nomor 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Nah, pernyataan kedua itu adalah penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Materi selanjutnya yaitu mengenai mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah suatu mata uang pada lingkungan ekonomi di mana suatu entitas beroperasi, sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional, dan jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Pos non-moneter diukur dalam biaya histeris dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs dan tanggal transaksi. Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar itu diukur. Kemudian ada faktor-faktor dalam menentukan mata uang fungsional menurut PSAK 10 adalah yaitu mata uang utama yang mempengaruhi harga jual dan harga barang dan jasa. Yang kedua, mata uang utama yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lainnya dalam penjualan barang dan jasa. Jika kedua faktor tersebut tumpang tindih, maka PSAK 10 mensyaratkan bahwa suatu perusahaan juga dapat mempertimbangkan pendukungan lain dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Di antaranya, yang pertama itu mata uang yang digunakan dalam menghasilkan aktivitas pendanaan. Yang kedua, mata uang yang digunakan dalam menahan pendapatan dari aktivitas operasi. Kemudian, dalam PSAK nomor 10 dinyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan aktivitas yang menyangkut valuta asing melalui dua cara. Yang pertama, melakukan transaksi dalam mata uang asing, dan yang kedua, memiliki kegiatan usaha luar negeri. Untuk memasukkan transaksi dalam valuta asing pada laporan keuangan suatu perusahaan, transaksi harus dinyatakan dalam mata uang pelaporan perusahaan. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, dengan kata lain yaitu mata uang dari perusahaan induk. Laporan mata uang asing adalah laporan yang dibuat dalam mata uang yang bukan mata uang pelaporan dari perusahaan induk Indonesia. Pendekatan penjabaran laporan keuangan. Ada sejumlah pendekatan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik. Dalam hal ini, rupiah meliputi metode lancar atau tidak lancar, metode moneter atau non-moneter, metode temporal, dan metode kurs sekarang. Tujuan penjabaran laporan keuangan yaitu yang pertama, menyajikan informasi secara umum sejalan dengan efek ekonomis yang diharapkan dari perusahaan kurs pada ekuitas dan arus kas perusahaan. Yang kedua, menggambarkan dalam laporan konsolidasi aktivitas finansial serta hubungan dari masing-masing entitas terkonsolidasi sebagaimana dinilai dalam mata uang fungsional agar sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Konsep mata uang fungsional, mata uang lokal, mata uang pelaporan, dan mata uang asing. Yang pertama itu mata uang lokal. Mata uang lokal merupakan mata uang negara tertentu yang dijadikan patokan atau mata uang yang dinyatakan dalam kegiatan domestik maupun luar negeri dari negara yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu mata uang pelaporan, yaitu merupakan mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasi atau mata uang perusahaan induk. Yang ketiga itu mata uang fungsional, merupakan mata uang yang digunakan dalam wilayah operasi utama perusahaan atau dengan kata lain mata uang yang dimana perusahaan tersebut menghasilkan serta membelanjakan uang kas mereka. Dan yang keempat, mata uang asing, merupakan semua mata uang selain mata uang fungsional dari suatu entitas. Selanjutnya ada pertukaran dalam mata uang asing.
Kurs mata uang asing atau foreign currency exchange rate ditentukan setiap hari oleh pedagang mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berfluktuasinya sebuah kurs, di antaranya yaitu tingkat inflasi suatu negara, neraca pembayaran, perubahan suku bunga, tingkat investasi negara, dan stabilitas dan proses tata kelola atau governance. Di dalam akuntansi, terdapat beberapa kurs yang digunakan untuk transaksi luar negeri selain kontrak berjangka. Di antaranya yaitu ada kurs tunai atau spot rate, yang berarti bahwa kurs ini digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Kemudian ada kurs sekarang atau current rate. Current rate ini didefinisikan sebagai kurs tunai pada tanggal neraca di suatu entitas. Selanjutnya ada kurs masa depan atau forward exchange rate, di mana kurs ini digunakan untuk pertukaran mata uang di masa mendatang. Nah, pada forward exchange rate ini akan terdapat selisih antara kurs masa depan dan kurs tunai pada suatu tanggal tertentu yang dinamakan dengan spread. Spread di sini dapat memberikan informasi tentang kemungkinan penguatan atau perlemahan dari suatu mata uang. Yang ketiga yaitu ada kurs historik atau historical rate, yang berarti bahwa kurs ini berlaku pada tanggal tertentu pada terjadinya suatu transaksi. Dan yang terakhir ada kurs penutup atau closing rate. Closing rate ini berarti bahwa nilai tukar spot pada tanggal neraca. Selanjutnya ada kurs mengambang atau kurs bebas. Di sini artinya adalah nilai mata uang yang dipengaruhi oleh daya beli di pasar dunia akibat dari permintaan atau penawaran serta faktor-faktor lainnya yang ada dalam pasar uang dunia. Selanjutnya ada kurs tetap atau kurs resmi. Kurs resmi ini berarti adalah kurs yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dapat dipengaruhi oleh pasar dunia. Yang terakhir ada kurs berganda. Kurs berganda ini merupakan kurs pertukaran dari valuta asing. Kurs ini terjadi jika pemerintah melakukan transaksi yang berbeda. Untuk melakukan perhitungan akan besarnya kurs dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kurs langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada kurs langsung atau direct exchange. Kurs langsung ini artinya kita menghitung banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contohnya apabila di Indonesia, kurs langsung dapat dipandang sebagai besarnya rupiah yang harus dikeluarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs langsung ini paling sering digunakan dalam akuntansi untuk operasi dan transaksi asing sebab akun-akun dalam mata uang asing harus ditranslasikan terlebih dahulu ke dalam nilai mata uang rupiah. Contohnya seperti ini, jika dengan Rp14.000 dapat diperoleh 1 dolar Amerika Serikat, maka kurs langsung dari rupiah terhadap dolar adalah sebesar Rp14.000 tersebut. Cara menghitungnya yaitu adalah DER sama dengan nilai setara rupiah dibagi 1 FCU atau Foreign Current Unit. DER sama dengan 14.000 dibagi 1 sama dengan 14.000, yang berarti bahwa Rp14.000 setara dengan 1 dolar Amerika Serikat. Perhitungan kurs secara tidak langsung atau indirect exchange rate atau IER. Kurs tidak langsung ini merupakan kebalikan dari kurs langsung, di mana kurs tidak langsung ini menunjukkan banyaknya unit uang asing yang dapat diperoleh dengan Rp1. Contoh kasus yang pertama yaitu dengan soal sebuah perusahaan Indonesia PT Plaza membeli barang dagangan dari perusahaan kebangsaan Malaysia pada tanggal 1 Desember 2017 sebesar Rp20.000, yang pada saat itu kurs spotnya untuk ringgit Malaysia adalah Rp3.540. Kemudian PT Plaza melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2017 pada saat kurs spot ringgit mencapai 3.530 dan melunasi hutang tersebut pada tanggal 30 Januari tahun 2018 pada saat kurs spot adalah sebesar Rp1.550. Tugasnya yaitu buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Plaza. Untuk mencatat persediaan pada tanggal 1 Desember 2017,
Jurnalnya yaitu persediaan pada utang dagang sebesar 70.800.000. Kemudian untuk mencatat penyesuaian utang dagang pada akhir tahun yaitu pada tanggal 31 Desember 2017, jurnalnya utang dagang pada keuntungan pertukaran mata uang sebesar 200.000. Dan yang terakhir, untuk mencatat pelunasan hutang oleh PT Plaza yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2018, jurnalnya yaitu utang dagang pada kas dan keuntungan pertukaran mata uang, di mana utang dagang sebesar 70.600.000, kas 31 juta, dan keuntungan pertukaran mata uang sebesar 39.600.000. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.